Halo, Wei Tetong Tien, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Bagaimana kabarnya anak-anak semua yang di rumah? Semoga tetap sehat, semangat menghadapi pendidikan via online. Semoga kalian tetap sehat untuk kalian dan keluarga yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan mengikuti pelajaran agama Konghucu untuk kelas 7. Dan untuk memulai pelajaran pada saat ini, mari kita mulai dengan berdoa. Mari anak-anak kita bersikap doa, kita tundukkan kepala dan kita satukan hati untuk berdoa bersama dimanapun kalian berada. Kehadirat Huang Tian Sangti Kalik semesta alam di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce dipermuliakanlah. Puji dan syukur pada hari ini kita dapat bersama berkumpul melalui virtual secara online untuk mengikuti pelajaran agama Konghucu bersama dengan Bunsa Andi dan para murid sekalian. Semoga pada hari ini kita dapat belajar bersama memaknai apa yang kita pelajari pada hari ini untuk dapat kita terapkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kami berdoa agar kita semua di dalam selalu berkat kesehatan, keselamatan di masa pandemi ini, dan kiranya Huang Tian memberikan kami selalu harapan untuk tetap bersama berjuang agar kita dapat lebih baik dan lebih baik lagi menghadapi pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas dengan normal kembali. Kami yakin dan percaya Huang Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan pelindung di dalam kehidupan kami. Huang I Sangti, Wei Tian Yute. Huang I Sangti, Wei Tian Yute. Sansai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah tema untuk kalian anak yang kelas 7, yaitu tentang bagaimana agama dan khususnya agama kita, yaitu di dalam agama Konghucu. Mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang definisi, fungsi, dan tujuan dari agama, khususnya bagi kita umat agama Konghucu. Kita sering kali didengarkan dan kita terdekat sekali dengan apa itu agama dan kenapa sih kita harus beragama. Tetapi sih sebetulnya agama adalah sesuatu yang indah, agama adalah sesuatu yang bisa menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi agama juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperpecah belah kita sebagai umat antar umat beragama. Jadi kita harus bijaksana di dalam beragama, tidak hanya hubungan kita dengan Sang Kuasa, tetapi bagaimana kita beragama itu berhubungan dengan lingkungan, alam, dan tentunya sebagai sesama manusia yang hidup di dunia ini. Kalau kita melihat teori agama, bahwa agama menurut KBBI adalah definisinya adalah sebuah keyakinan, sebuah ajaran, sebuah sistem, dan sebuah peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ada kaidahnya yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Mirip sekali dengan tadi yang Unse katakan, bahwa agama adalah hubungannya selain keimanan kita juga antara manusia dan juga dengan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Ada sebuah teori juga dari Karl Schipper, intinya ini hanya menguatkan supaya kita tahu bahwa agama adalah sebuah
pembelajaran bagi diri kita untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ini ada sebuah referensi sedikit tentang agama. Terus langsung simpulkan saja bahwa di dalam perspektif Jasper bahwa agama adalah upaya untuk berbenah secara nyata untuk menjadi manusia yang utuh. Dan sebenarnya ketika manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan, kehidupan manusia heterogen dan plural merupakan kepercayaan laten, tetapi bukan alasan untuk saling menaifkan eksistensi satu sama lain. Sehingga kita setiap diri sama-sama bertugas menghormati. Poinnya adalah menghormati nilai dan pandangan dunia yang lain. Maka ketika kita bisa menjalankan itu, sungguh indah ketika kita bisa menjalankan agama secara lebih luas. Nah, kalau di dalam agama Konghucu sebenarnya, kalau kita menilik teori di dalam bahasa Mandarin, yaitu Qiao, agama terdiri dari dua huruf yaitu satu Xiao dan dua Wen. Xiao itu bakti, bisa kalian lihat screen, dan bakti Xiao itu terpecah lagi menjadi dua huruf, asalnya yaitu Lao, tua, yang lebih tua, dan Ce artinya Haizi, anak atau yang lebih muda. Jadi Xiao berdasarkan karakter hurufnya mengandung arti yang lebih muda atau anak mendukung yang lebih tua atau orang tua, sehingga secara imani dapat diartikan adalah memuliakan hubungan. Dan Wen artinya adalah ajaran. Kemudian apa yang dimuliakan di dalam Qiao atau agama tadi? Yang dimuliakan adalah hubungan ajaran manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, hubungan manusia dengan alam sebagai sarana tempat tinggal dan hidup berkembang, dan manusia dengan manusia sebagai sesama manusia. Jadi hubungannya tidak lepas dari tiga unsur sansai di dalam kita, yaitu Tian, Ti, dan Ren. Tian, Ti, dan Ren. Kita harus ingat bahwa agama adalah memuliakan hubungan antara kita dengan pencipta, kita dengan alam, dan kita dengan sesama manusia. Nah, anak-anak, dimanapun kalian berada, kita akan menyimak sebuah video yang mungkin bisa merefleksikan kita sebagai umat beragama dimanapun kita berada. Mari kita simak video berikut ini. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia ini tidak hanya terlihat dari beragam jenis suku bangsa, namun juga dari beragam agama yang dianut penduduk. Indonesia juga adalah sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya, Indonesia juga memiliki beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya beragam agama di Indonesia dapat menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat beragama. Nah, kali ini kami akan membahas 6 nama-nama agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia, dan kami akan merangkum jumlah penganut dan tempat ibadahnya. Nomor 6, agama Konghucu. Agama Konghucu juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama ini adalah Sihu Wuching. Untuk tempat ibadahnya sendiri dinamakan Litang atau biasa dikenal dengan sebutan Kleteng. Terdapat beberapa hari keagamaannya yaitu Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek. Jumlah penganutnya adalah sekitar 117.091 jiwa atau sekitar 0,05% dari penduduk Indonesia. Nomor 5, agama Buddha. Agama ini termasuk ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia dan juga cukup banyak pengikutnya. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Buddha adalah Tripitaka, sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan Vihara.
Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama dan permulaannya dari keberadaan agama Buddha sudah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Katina, dan Hari Ashada. Sedangkan jumlah penganutnya adalah sebanyak 1.703.254 jiwa atau sekitar 0,72% dari penduduk Indonesia. Nomor 4. Agama Hindu. Agama di Indonesia lainnya yang sudah diakui keberadaannya sejak lama adalah agama Hindu. Tempat ibadah agama di Indonesia untuk agama Hindu dinamakan pura. Permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3.000 tahun yang lalu. Untuk kitab sucinya agama Hindu memiliki kitab suci Weda. Dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya, yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari Raya Sagerwesi, atau lazimnya disebut dengan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan. Sedangkan jumlah penganut Hindu berkisar sekitar 4.012.116 jiwa atau 1,69%. Nomor 3. Agama Katolik. Agama Katolik juga termasuk ke dalam 3 agama terbanyak penganutnya di Indonesia. Agama ini memiliki penganut berkisar sekitar 6.907.873 atau sekitar 2,91%. Agama Katolik menggunakan kitab suci bernama Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan, yaitu gereja. Hari besar keagamaan agama Katolik juga sama persis seperti pada hari besar keagamaan dalam agama Kristen Protestan. Nomor 2. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Ada sekitar 16.528.513 jiwa atau sekitar 6,96%. Nama kitab suci yang digunakan oleh Kristen Protestan adalah Alkitab. Untuk tempat ibadah umat Kristen Protestan menggunakan gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar, yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Nomor 1. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Bahkan Indonesia menjadi mayoritas muslim terbanyak di dunia. Dan jumlah penganut Islam di Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18%. Nama tempat ibadah umat Islam adalah masjid, dan umat Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Dan sebagian besar masyarakat di Indonesia dari berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Agama Islam dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Dan umat Islam memiliki hari besar seperti Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana sebuah video yang menggambarkan agama yang ada di Indonesia, dan kita syukur bahwa agama Konghucu adalah menjadi salah satu bagian agama yang hak sipilnya diakui di Indonesia. Setelah tadi kita melihat video tadi, kita bisa simpulkan dan kalian nanti bisa diskusikan. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang agama tadi fungsinya sebetulnya apa. Di dalam perspektif agama Konghucu, fungsi agama ada di dalam kitab Chongyung bab utama ayat yang pasal yang pertama. Tersurat di situ dikatakan bahwa Tianmin, Cewe Xing, Sui Xing, Cewe Tao, Xiu Tao, Cewe Jiao. Firman Tuhan itulah dinamai watak jati, berbuat mengikuti watak jati itulah dinamai menempuh jalan suci, dan bimbingan menempuh jalan suci itu dinamai agama. Jadi jelas di dalam agama Konghucu, fungsi agama adalah untuk membimbing manusia mencapai menempuh jalan suci
Di mana caranya adalah dengan mengembangkan, berbuat, mengikuti watak asyati yang diberikan Tien. Apa aja sih watak asyati yang diberikan Tien dalam manusia? Setiap manusia bagi umat Konghucu, kita percaya bahwa setiap manusia telah diberikan watak asyati, sifat-sifat ketuhanan yang merupakan benih-benih yang terkandung di dalam kebajikan manusia, yaitu ada cinta kasih, dan kebenaran, I, kesusilaan, Li, dan kebijaksanaan, Se. Nah, kita bisa dibaca di situ bahwa orang kalau bisa berasa tidak tega, berbelas kasihan, kita ingin membantu orang yang susah, itulah sebenarnya benih-benih rasa cinta kasih. Kemudian kita malu dan ada perasaan suka dan tidak suka, itulah simbol benih-benih kebenaran. Begitu juga dengan rendah hati, hormat dan mau mengalah, itulah benih-benih kesusilaan. Dan ketika kita berani membenarkan dan menyalahkan dengan dasar yang baik, dengan pendidikan yang baik, disitulah benih-benih kebijaksanaan. Jadi fungsi agama ketika kita bisa agama digunakan sebagai bimbingan untuk menempuh jalan suci, di mana jalan suci itu ditempuh dengan mengembangkan kebajikan. Itu tadi dan Li Ce, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Dan tujuan pembelajaran agama di dalam agama Konghucu bahwa manusia di dalam kehidupannya punya namanya nafsu. Ada gembira, marah, sedih, senang, sinu, aile. Sedangkan tadi manusia juga punya watak-watak sejati yang diberikan oleh Tien. Tersirat di kitab kita di Chongyong bab utama pasal 4 dikatakan itu bahwa gembira, marah, sedih, dan senang sebelum timbul dinamai tengah. Setelah timbul tetapi masih di dalam batas tengah dinamai harmonis. Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itu cara menempuh jalan suci di dunia. Jadi ketika kita dapat harmonis, maka akan terjadi kesejahteraan yang meliputi langit bumi, segala makhluk dan segala benda akan terpelihara. Jadi intinya tujuan pembelajaran agama adalah bagaimana manusia dapat mengembangkan watak sejatinya dan manusia dapat mengendalikan nafsunya sehingga terciptalah satu kondisi yang harmonis, minimal Chong. Jadi ketika kita berjalan bisa Chong, tengah harmonis, berarti kita sudah tahu dan mempraktekkan kenapa kita belajar agama di dalam perspektif agama Konghucu. Jadi simpel sekali, kita bisa simpulkan bahwa manusia lahir punya benih-benih kebajikan. Benih-benih kebajikan itu harus dikembangkan untuk menempuh jalan suci dengan agama sebagai bimbingannya. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengembangkan kebajikannya dan mengendalikan nafsu-nafsunya. Supaya menjadi harmonis dan akan mencapai kesejahteraan ketika kita bisa mencapai keharmonisan yang dimulai dari keharmonisan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kenapa sih kok kita juga belajar pendidikan agama di sekolah? Pasti kita bertanya-tanya dari kecil sampai nanti SMA, bahkan kuliah, kita tetap belajar, bahkan ada fakultas jurusan agama. Kenapa sih ada pendidikan agama di sekolah? Pendidikan agama di sekolah tidak semata-mata membuat kita hanya pandai secara kognitif, hafal ayat dan sebagainya, hafal secara teori, tetapi tujuannya adalah untuk membentuk akhlak dan budi pekerti kita, dan kita dapat menjalankan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita terima itu dengan jalan yang benar. Maka ketika seorang peserta didik, murid-murid sekalian punya akhlak dan moral yang tidak baik, maka kenakalan yang mungkin dapat dilakukan bukanlah kenakalan-kenakalan kecil yang bertambah sempit. Jadi intinya ketika kita belajar pendidikan agama di sekolah, tidak hanya belajar teori saja, hafal ayat dan sebagainya, tapi membentuk akhlak kita, membentuk budi pekerti kita, sehingga nanti kita dapat mengaplikasikannya di dalam kita nanti setelah dewasa, bahkan sekarang untuk menjalankan sesuatu yang baik. Kiranya itu pembelajaran online hari ini dengan tema tentang agama, kiranya kalian di rumah dan dimanapun kalian berada, hari ini dapat lebih memahami kenapa kita belajar agama, dan mari kita kembangkan watak jati kita kendalikan nafsu kita, dan jadikanlah agama ini sebagai pembimbing kita untuk berjalan di jalan yang suci,
dengan mengembangkan kebajikan. Karena kita percaya di dalam agama kita, hanya di dalam kebajikanlah Tuhan akan berkenan. 为的重点善哉。